Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kemampuan Dasar Laboratorium. Materi kita hari ini adalah kromatografi kromatografi lapis tipis dan juga kromatografi kertas. Untuk alat-alat yang kita gunakan sudah tersedia di depan saya. Jadi untuk sampelnya nanti kita menggunakan tinta. Kita nanti lihat pemisahan yang ada di dalam tinta. Ini kalau kita lihat secara kasat mata, tinta kan warnanya hitam ya. Tapi nanti apakah ada warna lain di dalam tinta itu, kita buktikan dengan cara kromatografi. Namanya menggunakan tinta. Kemudian untuk kromatografi kita kan mengenal yang namanya fase gerak dan juga fase diam. Kemudian untuk fase diamnya kita menggunakan kertas Workman, kemudian kita juga menggunakan lempeng plat silika GF254 bentuknya seperti ini. Yang kalau di belakang kita lihat itu ada sejenis aluminium sebagai pelapis dari fase diamnya. Kemudian selain fase diam kita juga mengenal fase gerak Fase geraknya ini sudah kita siapkan. Jadi untuk fase geraknya ini kombinasi antara metanol atau campuran antara metanol dan juga aquades dengan perbandingan 90 dibanding 10. Kemudian untuk alat-alat yang kita gunakan, ini ada gelas, kemudian ada penutup kaca. Alat ini kita gunakan untuk nanti sebagai tempat bejana kromatografi. Kemudian ada beker gelas, ini untuk nanti menampung cairan fase gerak yang kita gunakan. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur di sini nanti kita gunakan untuk mengukur fase gerak kita Nanti kita gunakan hanya 2 mili saja. Kemudian alat pendukung lain di sini ada batang pengaduk nanti untuk mengaduk sampelnya agar lebih merata. Kemudian ada pinset. Pinset ini kita gunakan untuk nanti memasukkan fase diam ke dalam bejana. Dan juga terakhir ada pipet yang ini kita gunakan untuk mengambil atau nanti memastikan volume fase gerak yang kita gunakan. Baik, untuk langkah pertama dalam melaksanakan kromatografi atau melakukan pekerjaan kromatografi, kita jenuhkan dulu bejana kromatografi kita dengan fase gerak yang digunakan. Jadi fase geraknya kita menggunakan metanol dan air dengan perbandingan 9:1. Cara menjenuhkan, kita ukur dulu volume fase gerak kita sesuai dengan volume yang kita kehendaki. Kita coba ukur tadi untuk fase gerak kita gunakan hanya 2 mili saja Kita tuang dulu ke beker gelas agar nanti mudah dalam menuangnya. Sedikit saja. Untuk kembali. Kemudian kita ukur dengan menggunakan gelas ukur sampai 2 mili. Ini ada skala 2 mili di bawah. Kita ukur 2 mili. Sudah 2 mili. Kalau sudah 2 mili, kita masukkan ke dalam bejana kromatografi yang gelas ini. Kita masukkan dulu sampai semuanya masuk. Kalau sudah, kita goyang-goyangkan bejana kromatografinya agar lebih merata Baik, setelah itu kita berikan kertas saring untuk penjenuhan. Kertas saring memanjang seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah bejana kromatografi kita itu sudah jenuh atau belum. Kita pasang ujung dari kertas saring ini menempel pada fase gerak atau terendam dalam fase gerak. Nanti kita tunggu fase geraknya naik sampai ke ujung dari
kertas saring ya, ujung satunya dari kertas saring. Kita masukkan pelan-pelan. Kalau sudah menyentuh, baru kita tutup. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian untuk yang kedua nanti langkahnya sama. Baik, sambil menunggu chamber kita jenuh dengan fase gerak, kita bisa mulai untuk melakukan penotolan sampel ya. Tadi sampel kita gunakan adalah tinta. Kemudian fase diam kita ada di sini kertas Wordman dan juga ada lempeng KLT ya, silika gel JF254. Jadi untuk langkah penotolan kita ukur dulu fase diam yang kita punya. Ini kita ukur menggunakan penggaris. Ya, untuk kertas Wordman panjangnya adalah 10 cm, kemudian lebarnya sekitar 1 sampai 2 cm ya. Ini 2 cm, 2 cm kurang sedikit. Kemudian untuk yang silika gel kita ukur juga panjangnya juga 10 cm, kemudian lebarnya kurang lebih 2 cm. Nah, setelah kita ukur, kita beri tanda batas ya. Batas ini nanti digunakan untuk batas penotolan dan batas melakukan elusi. Jadi kita beri tanda batas atas dan juga batas bawah ya. Untuk batasnya ini terserah Anda ya. Jaraknya ini terserah Anda. Ini kita buat yang mudah saja. Jadi batas atas dan juga batas bawahnya adalah 1 cm dari tepi. Kemudian kita tandai ya. Cara menandainya itu hanya cukup di titik saja di bagian yang diberi tanda batas. Jadi tidak perlu sampai di garis ya. Cukup kita kasih titik seperti ini. Kemudian di KLT juga sama. Kita beri tanda batas 1 cm dari ujung fase diam. Oke, setelah kita beri tanda batas dari keduanya, kita bisa mulai melakukan penotolan ya. Untuk penotolannya itu ditotolkan sedikit di atas dari batas bawah. Tadi kan batas bawah kita yang ini. Untuk penotolannya tadi di tengah-tengah sedikit di atas batas bawah. Ya. Kemudian untuk menotolkannya kita membutuhkan alat yang namanya pipa kapiler, bentuknya seperti ini. Ya, digunakan untuk mengambil sampelnya. Kemudian ini nanti kita isi dengan sampel, kita totolkan di bagian tengah sedikit di atas dari batas bawah dari fase diam. Kita coba untuk menotolkan ya. Kita ambil sedikit tintanya, cukup sedikit saja. Kita totolkan sekali di sedikit dari batas bawahnya. 1 total. Ya, cukup 1 total. Kemudian yang ini yang kertas Wordman juga 1 total saja. Kalau kurang bisa kita tambah lagi tintanya. Sedikit saja. Ya, jadi penotolan sudah selesai. Baik, selanjutnya setelah kertas saring kita jenuh ya, jadi cairan yang ada dari bejana kromatografi itu sudah naik semua ke dalam kertas saring. Artinya kondisi di dalam bejana kromatografi ini sudah jenuh dengan fase gerak ya. Jadi uapnya itu sudah memenuhi ruangan dari chamber ataupun bejana kromatografinya. Langkah selanjutnya kita bisa langsung masukkan fase diam kita tadi ke dalam fase gerak atau ke dalam bejana kromatografi. Langkahnya kita ambil dulu kertas saring untuk penjenuhan tadi, tidak perlu dibuka lebar, jadi cukup diangkat sedikit. Kemudian kita ambil, ya kertas saring nanti bisa kita buang. Ini juga sama. Ya, selanjutnya kita bisa melakukan elusi ya. Untuk elusinya kita masukkan fase diam ini ke dalam
bejana kromatografi ya, dengan bantuan pinset ya. Yang kita masukkan adalah yang batas bawah, nanti posisinya di bawah, kemudian batas atas posisinya di atas ya. Kemudian kita bisa masukkan pelan-pelan sampai ujung dari fase diam ini menyentuh fase gerak. Oke. Kalau sudah, kita tutup. Kita lakukan juga untuk yang fase diam dari silika gel ya. Kita masukkan juga fase diam yang silika gel JF254. Masukkan pelan-pelan. Ya. Kita tunggu nanti elusinya atau fase geraknya ini merambat sampai tadi di batas atas dari fase diam. Sambil kita tunggu. Baik, setelah selesai, tadi fase geraknya sudah merambat naik sampai ke batas atas yang kita buat tadi. Kita bisa ambil menggunakan pinset. Ambil pelan-pelan, kemudian letakkan di atasnya, tunggu sampai kering. Baik, setelah kita lihat tadi lakukan elusi, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini tadi yang menggunakan fase diamnya kertas Whatman, kemudian yang ini yang fase diamnya menggunakan kromatografi lapis tipis ya, dengan plat silika gel GF254. Kalau kita lihat dari hasilnya, ya ternyata yang kertas Whatman itu memberikan pemisahan yang lebih baik daripada yang kromatografi lapis tipis. Bisa dilihat dari gambar yang kita dapatkan, spot yang kita dapatkan. Ini terjadi pemisahan warna ya, yang bawah biru, kemudian di sini hijau kuning, kemudian di atas ada sedikit warna merah. Ya, sedangkan di bagian kromatografi lapis tipis bisa kita lihat di sini, ternyata pemisahannya kurang baik ya. Jadi warnanya itu masih ngumpul jadi satu di sini meskipun ada sedikit pemisahan. Ada biru, kuning, merah ya. Di sini masih campur jadi satu. Jadi kesimpulannya adalah untuk kromatografi yang kita lakukan hari ini, yang menghasilkan pemisahan yang baik adalah yang kromatografi dengan fase diam kertas Whatman. Ya, jadi setelah ini nanti tugas Anda adalah untuk menghitung retention factor ya, dari data-data yang nanti akan kita bagikan melalui link di Open Learning. Ya, selamat mengerjakan.